Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena berfungsi sebagai alat utama untuk mengevaluasi kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Informasi yang terkandung dalam laporan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang strategis, memastikan transparansi kepada pemangku kepentingan, serta memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Selain itu, laporan keuangan yang akurat dan andal juga meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, memfasilitasi fasilitas perusahaan terhadap sumber pendanaan, serta membantu perencanaan dan penganggaran yang efektif. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi fondasi penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan pemaparan materi pada pertemuan ketiga pada hari ini terkait dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, tepatnya PSAK nomor 201. Baik adik-adik mahasiswa, kali ini saya akan memaparkan materi kita pada pertemuan ketiga hari ini, yaitu tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 201. PSAK 201 merupakan standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan agar informasi keuangan dapat dimengerti, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan adalah sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari pernyataan standar akuntansi keuangan 201 ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya. Adapun ruang lingkup PSAK 201 berlaku untuk penyajian umum laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk entitas bisnis, nirlaba, dan juga sektor publik. Adapun struktur dan isi dari laporan keuangan ada 5, yaitu yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan ini menggambarkan posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu, termasuklah di dalamnya akan membahas terkait dengan akun-akun aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan kinerja keuangan entitas selama periode tertentu, di mana akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti pendapatan dan juga beban-beban. Nah, di laporan inilah kita bisa mengetahui berapa laba atau rugi perusahaan selama tahun berjalan. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan penerimaan dan juga pengeluaran kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menyajikan informasi saldo modal mulai dari awal periode tanggal 1 Januari, kemudian ditambah dengan perubahan modal selama tahun berjalan, dan saldo akhir pada saat akhir periode. Terakhir, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lainnya. Nah, ini adalah komponen wajib yang ada dan yang harus disusun oleh pihak manajemen perusahaan dalam hal menyajikan laporan keuangannya. Selain dari laporan komponen-komponen wajib tadi, pihak manajemen perusahaan juga boleh menginformasikan tambahan informasi-informasi yang dianggap perlu dan juga relevan. Informasi tersebut seperti laporan manajemen, laporan dewan komisaris, laporan berkelanjutan, dan juga informasi lainnya yang masih dianggap relevan. Nah, semua laporan yang ada dalam laporan keuangan tersebut maupun laporan tambahan informasi tambahan ini harus disajikan secara wajar.
Selanjutnya frekuensi laporan, di mana di dalam frekuensi pelaporan pihak manajemen dapat melaporkan laporannya. Yang pertama ini adalah untuk laporan tahunan, di mana laporan keuangan disajikan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah laporan interim. Laporan interim ini adalah laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen dalam periode yang lebih pendek, misalkan triwulan atau semesteran. Nah, perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek itu berdasarkan dengan peraturan PJOK-nya, maka mereka sudah melaporkan laporan interimnya, yaitu laporan triwulan. Tentunya pelaporan ini harus dilakukan secara tepat waktu karena agar informasi tersebut tetap relevan. Baik, terima kasih untuk pemaparan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.